Teknik Informatika dan Komputer. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Baiklah teman-teman, di sini kita akan belajar tentang sejarah komputer dan internet. Nah, apa sih itu komputer dan apa sih itu internet? Kita lanjut. Nah, teknologi komputer. Nah, di mana teknologi komputer ini merupakan sebuah produk teknologi yang memiliki kemampuan dapat diprogram, ya, contohnya seperti kita sedang melaksanakan bermacam tugas. Nah, tugas ini dikerjakan secara cepat dan ketelitian yang tinggi, teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke teknologi telekomunikasi, di mana produk teknologi ini memungkinkan dua atau lebih agen di dalam tempat yang berbeda, di mana nantinya mereka walaupun dalam tempat yang berbeda mereka bisa saling bertukar informasi. Nah, ini adalah teknologi informatika sama dengan teknologi komputer ditambah teknologi telekomunikasi. Oke, kita lanjut. Kita sebagai user atau sebagai pengguna dinamakan dengan brainware, di mana kita mengoperasikan sebuah komputer yang dinamakan dengan hardware atau perangkat keras. Nah, di dalam komputer ini terdapat aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dan bisa kita manfaatkan. Nah, contohnya yang bisa kita manfaatkan itu seperti Adobe Illustrator, yang mana kita bisa manfaatkan untuk bikin poster, bikin seminar, poster-poster seminar, terus kita bikin vektor, ya, karikatur, WPAP dan lain-lain. Kemudian ada Photoshop, ya. Kita bisa gunakan untuk editing foto kita biar foto kita terlihat kayak selebgram, ya teman-teman. Oke, pencahayaannya lebih bagus lagi, ya teman-teman. Nah, aplikasi-aplikasi ini itu dinamakan dengan software, di mana software ini dinamakan dengan perangkat lunak. Oke. Brainware, hardware, dan software. Nah, ketiga ini dinamakan dengan sistem komputer. Kemudian kita lanjut ke komputer. Nah, apa sih itu komputer? Jadi, bisa kita simpulkan bahwasanya komputer itu adalah sebuah mesin yang kita gunakan untuk menginputkan sebuah data, yang nantinya data tersebut akan berguna bagi kita, atau bisa menjadi sebuah informasi yang berguna bagi kita. Kemudian kita lanjut. Ini ada proses untuk mendapatkan sebuah informasi yang terproses, di mana kita akan menginputkan sebuah data. Misalkan nih, kita mau bikin desain menggunakan Adobe Illustrator. Oke, kita desain, kemudian kita kirimkan data tersebut ke Central Processing Unit atau Random Access Memory. Nah, setelah terprocessing, agar project kita tidak hilang, maka kita simpan ke secondary storage atau alat penyimpanan sekunder, di mana tugasnya adalah menyimpan data kita itu secara permanen. Nah, ketika kita sudah simpan, kita mau buka untuk melanjutkan progres kita itu sudah ada gitu. Nah, kalau tidak tersimpan kan kita bakal ngulangin lagi dari awal, dari nol, ya teman-teman. Nah, setelah tersimpan maka akan otomatis kembali lagi ke progres kita. Nah, setelah terjadi barulah kita outputkan, yaitu dimana akan menyajikan hasil informasi yang bermanfaat, ya kan. Contohnya seperti poster-poster seminar. Oke, kita pasangkan, wow, hari ini harga laptop turun. Oke, nah misalkan kayak itu contoh. Kita lanjut ke piranti hardware. Nah, ini dia teman-teman, dimana dalam piranti hardware ini terdapat input, processing, storage, output. Nah, dimana contoh dari input itu ada keyboard dan mouse. Nah, untuk processing itu ya prosesor dan memorinya yang berada di kotak besar ini, ya teman-teman. Nah, kemudian untuk storage itu ada hard disk, ya, letaknya di sini. Kemudian ada CD-ROM drive, ya, letaknya di atas ini, ya. Kita ingin masukin CD, DVD atau apa lain sebagainya. Nah, dan ada diskette drive, ya, letaknya ada di sini.
Nah, inilah yang dinamakan dengan CPU ya teman-teman. Kotak ini samping screen ini ya teman-teman. Nah, kemudian ada outputan. Nah, di mana ini adalah contohnya ada 3 ya teman-teman di outputan, yaitu yang pertama ada printer. Nah, di mana printer ini dinamakan dengan output karena dari kertas kosong bisa kita cetak, pengeluarannya nantinya akan berbentuk baik itu secara tulisan maupun gambar. Nah, kemudian ada speaker di mana dia mengeluarkan sebuah suara. Kemudian screen juga sama dinamakan output karena dia menampilkan atau mengeluarkan tampilan seperti tampilan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Kita lanjut ke sejarah perkembangan komputer. Nah, komputer generasi pertama itu hadir di tahun 1946 sampai 1959. Di mana komputer ini diciptakan oleh seorang ilmuwan dari Amerika Serikat. Oke, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat dari segi bentuk, ukuran ya, di mana ukurannya itu lebih besar, teman-teman ya. Dan memerlukan tempat yang sangat luas nih teman-teman. Ini adalah ciri-cirinya. Kemudian membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Oke, jadi kalau misalkan sekarang kita pakai listrik token, wah, kalau masih pakai komputer ini ada di zaman sekarang, wah, otomatis kita nggak akan bisa kerja ngotak-ngatik dan lain sebagainya, langsung jeglek. Kemudian memiliki kapasitas penyimpanan yang kecil. Kita lanjut, kinerjanya lambat sehingga membutuhkan proses waktu yang sangat lama. Kemudian memerlukan mesin pendingin karena cepat panas. Kita lanjut, komputer generasi kedua yang mana hadir di tahun 1959 sampai 1964. Ini dia contoh gambarnya di mana bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan bahwasanya dari segi ukuran itu lebih kecil dari generasi pertama. Kemudian dari daya listrik itu sudah berkurang ya teman-teman. Kemudian kinerjanya itu jauh lebih cepat dari generasi pertama, yang mana generasi pertama itu membutuhkan waktu pemrosesan yang sangat lama. Kemudian sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kita lanjut. Komputer generasi ketiga yang hadir di tahun 1964 sampai 1970. Di mana bisa kita simpulkan, oke, dari gambar tersebut ya sudah mulai berbentuk komputernya dari segi penampilan, dari segi fisik, dari segi harddisknya, drive-nya ya udah mulai bagus ya teman-teman. Oke, di mana ciri pertamanya itu listrik yang digunakan itu lebih hemat. Kemudian memori penyimpanannya itu lebih besar ya, storage-nya. Kemudian mampu melakukan komunikasi dengan komputer. Kemudian software akan lebih meningkat. Kita lanjut. Komputer generasi keempat yang hadir di tahun 1970 sampai 1982. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, di mana dari segi gambar, dari segi bentuk, ukuran itu udah jauh lebih bagus lagi dari generasi sebelumnya, di mana ciri-cirinya itu sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor. Kemudian mikroprosesor yang berbentuk seperti chips, teman-teman ya. Nanti kita akan belajar juga tentang memori. Oke, nah kemudian dipasarkan juga pada sektor perorangan juga. Di komputer generasi keempat ini harganya itu relatif lebih murah sehingga terjangkau bagi kalangan masyarakat umum. Kemudian selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien yang bisa kita bawa kemana-mana seperti laptop. Kemudian kita lanjut. Komputer generasi kelima, nah yang hadir di tahun 1982 sampai sekarang dan masih terus berkembang lagi. Nah ini dia contoh gambarnya teman-teman, dimana dari segi fisik, bentuk, ukuran, kecepatan dalam mendapatkan sebuah informasi itu jauh lebih cepat lagi dari generasi-generasi sebelumnya.
bisa lihat, di mana memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Nah, setiap tahunnya komputer ini masih terus berkembang. Sampai sekarang pun masih berkembang. Oke, kemudian semakin cepat dalam pemrosesan sebuah informasi. Kemudian komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat layaknya manusia. Dan pastinya lebih canggih lagi. Nah, mendengar itu seperti Google Voice. Oke, misalkan, oke Google, saya ingin mencari harga komputer di tahun 2020 sampai 2021. Oke, kemudian barulah dia berbicara, tunggu sebentar, yang Anda tuju sedang diproses. Oke, barulah menampilkan atau melihatkan harga, ya list harganya ya teman-teman. Komputer generasi tahun 2020-2021. Oke, kita lanjut ke internet. Nah, apa sih internet? Apa sih itu internet? Nah, internet itu adalah suatu jaringan di mana terhubung ke media komputer menuju ke media yang lainnya. Dalam artian dari satu jaringan ke jaringan-jaringan yang lainnya. Atau networks for network, jaringan-jaringan dari jaringan. Nah, di mana ini dia contohnya ada satu server yang tersebar ke server-server lainnya, di mana ini adalah sebuah wifi atau wifi digunakan oleh komputer-komputer lainnya. Jadi banyak komputer, jadi satu wifi itu bisa dipakai oleh banyak orang, baik itu melalui handphone, melalui PC, melalui komputer, melalui laptop, tab, dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan koneksi ke internet. Nah, ini adalah syarat dalam ketika kita ingin mengkoneksikan ke sebuah internet. Oke. Nah, di mana persyaratannya yaitu yang pertama adalah personal komputer yang dapat menjalankan aplikasi browser. Kemudian sebuah modem, saluran telepon, member internet service provider, aplikasi browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, UC Browser, Maxtune, dan lain-lain. Ini adalah layanan standar internet. Nah, di mana teman-teman semua pasti memiliki yang namanya email. Contohnya seperti ini ya teman-teman, ilikekomputer@gmail.com. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang membuat email. Oke. Ini www atau triple W ini dinamakan dengan website. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman, http www.maingameseru.com. Oke. FTP yaitu File Transfer Protocol, di mana kita bisa mengirim atau menerima sebuah data atau sebuah file ya teman-teman. Nah, ketika kita mengirim itu sama dengan kita mengupload sebuah data. Nah, ketika kita menerima berarti kita sedang mengunduh atau mendownload sebuah data itu tersebut. Nah, kemudian ada chatting. Nah, chatting ini seperti yang teman-teman gunakan, yaitu seperti kita chattingan menggunakan WhatsApp, terus menggunakan WeChat, menggunakan dan Messenger, dan masih banyak lagi. Nah, video conference ini seperti teman-teman sedang menyaksikan video ini di YouTube. Kemudian juga dengan absensi teman-teman semua menggunakan aplikasi media Zoom. Kemudian ada internet phone. Oke, nah ini seperti teman-teman mengakses internet menggunakan handphone teman, dan juga ada tadi di koneksi ke internet itu yaitu saluran telepon. Nah, itu juga dinamakan dengan internet phone. Oke, baiklah teman-teman. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Dan kita akan berjumpa lagi di mana kita akan membahas lanjutan yaitu tentang sejarah internet. Oke, nah sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.